Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan lagi di acara rutin pengajian mingguan Majelis Taklim lulusan 76 SMP Negeri 3 di alatnya. Jadi sementara saya masuk untuk membuka. Hari ini rencananya adalah kajian sambungan dari minggu lalu, yaitu temanya mengenai warisan. Warisan ini setahu saya kalau di Al-Quran itu banyak diatur di surat An-Nisa. Ini banyak hal yang tidak kita ketahui ternyata. Jadi saya berharap rekan-rekan kepada Nabi SAW. Halo, pada kopi suara saya, halo? Ya, jelas ya. Jelas. Mari kita sampaikan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para ahli warisnya, pengikutnya, dan kita harapkan syafaatnya akan menyampaikan sampai pada kita semua sampai kiamat nanti. Amin. Nah, ini di depan kita ini Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari ya, benar ya Ustadz ya? Beliau saya lihat CV-nya luar biasa, Masya Allah. Jadi kita nggak salah mengundang beliau untuk bertanya berbagai hal. Ini masalah warisan memang menyangkut masalah materi, tapi di balik itu adalah banyak hikmah yang bisa kita petik dari situ. Ya, jadi saya kira cukup dari saya pengantar. Nanti Ustadz silakan lanjutkan nanti, sementara Pak Hendri nanti akan follow lagi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita yang insyaallah hari ini kita sama berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Insyaallah mudah-mudahan segala keluh kesah kita terhadap fenomena yang masih terjadi hari ini, pandemi ya, sakit apapun, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan penyakit saudara kita insyaallah. Hari alhamdulillah kesempatan yang luar biasa, karena kalau kita melihat beberapa majelis-majelis taklim yang digelar oleh banyak kaum muslimin, itu amat sedikit sekali membahas masalah waris ini. Mungkin fenomena yang pernah Rasulullah sampaikan di dalam satu hadis, bahwasannya ilmu waris ibadi salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut di tengah umatku itu. Maka fenomena min asyratis sa'ah, sebagian daripada tanda-tanda akhir zaman, maka hilang ilmu waris ini. Fenomenanya apa? Banyak ulama-ulama fakih diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya fenomena yang muncul banyak manusia mau berhukum dengan hukum yang mengenyangkan perutnya sendiri. Zaman ini yang tidak tahu dalil, yang tidak tahu hujah, yang tidak ada tahu dia tentang perintah untuk membagikan harta warisan sesuai dengan aturan syariat. Ya, kenapa? Handphone berkembang, internet luar biasa. Ya, bahkan dengan media internet seakan-akan dunia nggak pernah tidur.
kapan waktu, di mana tempat kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Maka Masya Allah, yang ada sekarang adalah ketidaktahuan orang terhadap. Saya perlu sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa bekal menghadapi kematian kita itu tidak selalu memberikan semacam perbekalan harta kepada anak keturunan kita. Secara basyariah manusia butuh kehidupan dunia. Tapi di sisi yang lain, ketika harta kita siapkan satu, ya entah ibunya atau entah ayahnya yang masih hidup meninggal menyusul kemudian. Ya padahal menunda-nunda pembagian harta warisan itu hanya akan tapi harta orang yang wafat. Ayahnya wafat, harta ayahnya. Ibunya wafat, harta ibunya. Ya, ini penting sekali kita harus pahami itu. Yang keenam, berdasarkan kesepakatan. Apakah kita sepakat itu boleh gitu ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat-syarat yang mereka tentukan. Ya, dalam matan yang lain disebutkan as-sulhu bainal muslimin jaizun. Ya, perdamaian, kesepakatan antar kaum muslimin itu hukumnya boleh. Tartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, nggak boleh. Ya, dan membagi harta warisan dengan kesepakatan menentang sunnah, menentang syariat. Ya, saya menyebutkan sunnah itu maksudnya hukum ya. Menentang hukum Allah, maka kita nggak ada kewajiban untuk mematuhi ketentuan tadi. Ya, maka dengan sendirinya kesepakatan tadi batal, jadi milik Allah. Nggak bisa pakai seenak udel kita sendiri bagi-bagi harta warisan itu. Ya, termasuk juga menggunakan aturan adat. Ya, saudara-saudara kita yang tinggal di Minang, orang Padang, seringkali kita mendengar bahwa di sana itu katanya kalau bagi-bagi warisan hanya yang wanita saja, yang laki enggak. Ini kan buat kita yang awam di luar tempat mereka tinggal, kita dialog dengan ulama-ulama di sana. Ternyata di sana itu ada dua pengertian tentang pusako ya. Ada pusako tinggi sama pusako rendah. Kalau pusako tinggi itu macam rumah gadang gitu ya. Rumah gadang itu tidak bisa diwariskan. Kalau di dalam bahasa ilmu fikih, ya pembahasan fikih yang ulama, rumah gadang itu dikiaskan dengan wakaf dzurriyah namanya. Wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu wakaf sampai habis. Ya, siapapun dia yang tinggal di situ tidak berhak menjual, tidak berhak memindah tangankan. Dia hanya berhak mendapatkan hak guna bangunan saja. Nanti kalau keluarganya habis, negara akan menguasai rumah gadang tadi, pusako tinggi tadi dirubah menjadi wakaf secara umum. Ya, ada kemudian pusako rendah. Pusako rendah ini warisan. Ya, pusako rendah ini warisan, maka laki-laki tidak. Ini lebih kepada masalah adat untuk pusako tinggi sebenarnya. Jadi pusako tinggi ketika mereka menentukan siapa nazirnya, nazir itu orang yang bertanggung jawab terhadap harta pusako tinggi yang disebut dengan wakaf keluarga tadi, itu secara adat wanita ke wanita. Itu tidak menentang sunnah. Ya, kenapa? Karena sekalipun diserahkan ke wanita juga, itu ternyata dia bukan sebagai pemilik, hanya sebagai pengelola saja. Ya, maka rumah gadang sampai kapanpun tidak bisa dieksekusi, diambil secara pribadi, hartanya itu untuk kepentingan keluarga tidak. Ya, kecuali apa? Kalau sudah selesai menggunakannya, keluarganya wafat, punah semua, maka negara akan mengambil alih, akan mengubah wakaf yang keluarga tadi menjadi wakaf umum, jadi surau, jadi musola, jadi masjid, jadi pesantren, dan lain sebagainya. Ya, nah ini kira-kira ada contoh kekeliruan di masyarakat kita, begitu banyak kekeliruan yang semacam ini. Ya, ini kalau kita lakukan, ya ini demi Allah menghilangkan kebaikan di antara harta-harta yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Itu barangkali sebagai pembuka, nanti saya lanjutkan biar gantian. Kalau ada pertanyaan untuk materi kita satu slide ini, ya dipersilahkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sebelumnya?
Terima kasih Ustaz untuk pendahuluannya. Saya ingin kontak ya, jadi saya mewakili lagi. Teman-teman kalau ada yang mau coba kirim pertanyaan, monggo. Tanya Pak Moderator. Tolong sebutkan nama. Levi mau tanya Pak Moderator. Oke, Levi silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz. Yang pertama tadi setelah mendengar dilakukan setelah salah satu orang tua kita meninggal ya. Ya. Apakah bapak kita, apakah ibu kita, gitu ya. Tapi memang kebiasaan di masyarakat kita itu kalau yang meninggal bapaknya mungkin waris itu bisa segera diproses ya. Tapi kalau yang meninggal ibu pun apakah juga ada kewajiban yang sama ya Ustaz ya? Harus segera diproses juga harta atas kepemilikan ibu ya. Biasanya orang tua kita, apalagi bapak kita, biasanya sih belum tentu, apalagi kalau dia tidak paham agama ya. Kalau kita minta waris bisa marah tuh bapak. Lain kalau yang meninggal bapak ya, mungkin ada ibu mungkin masih tidak begitu ya. Tapi kalau yang meninggal ibu, kemudian anak-anaknya minta agar harta hak milik ibu dibagikan, mungkin biasanya bapak kurang setuju ya karena kurangnya pemahaman. Itu yang pertama Pak Ustadz. Ya. Yang kedua, ini mungkin sedikit kasus ya yang ada di dekat ya di famili saya lah begitu. Ya. Nah, jadi begini kasusnya itu orang tuanya membagi waris kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Ya mungkin harapan dia supaya tidak terjadi perselisihan lah ya suatu saat pada saat beliau meninggal. Jadi sebelumnya itu sudah dibagikan warisnya, jadi rumah sudah dibagi semuanya masing-masing. Kemudian ada satu bangunan itu yang memang dia mintakan supaya bangunan ini tidak boleh dijual, tidak boleh diapa-apakan, tetapi hasil dari bangunan ini untuk dimanfaatkan kepada keperluan sosial lah ya, khususnya kepada masjid ya. Nah, dalam perjalanannya setelah kedua orang tuanya meninggal, kemudian ya anak-anaknya itu ya mungkin karena ada keperluan begitu ya. Akhirnya ada ide untuk bagaimana ini rumah orang tua kita yang sudah dihibah istilahnya disyaratkan untuk tidak boleh dijual ini mau mereka jual, tetapi hasil dari penjualan ini tetap ada alokasi untuk keperluan sosial tadi ya, keperluan masjid segala macam atas nama orang tuanya begitu. Nah, ini di Islam diperbolehkan apa tidak, Ustadz ya? Iya. Itu aja Pak Levi. Iya. Ya. Baik. Langsung dijawab aja kali. Langsung saya jawab ya Pak Luki ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang warisan itu, ya itu tidak selalu dari orang tua saja. Antara orang tua dengan anak baru calon namanya, calon pewaris, calon ahli waris. Ayahnya meninggal, ya. Kemudian si anak hidup, maka anak jadi ahli waris, ayahnya pewaris. Atau anak meninggal dunia, ayahnya masih hidup, orang tuanya masih hidup. Ya, maka anak yang wafat tadi bukan ahli waris, tapi namanya pewaris. Kalau dia punya harta, orang tuanya dapat warisan. Istrinya dapat warisan, anak laki, anak perempuan dapat warisan. Begitupun juga suami dengan istri. Pak Sutri ini kan baru calon pewaris, calon ahli waris. Maka tentang bagaimana apakah dia menjadi pewaris atau ahli waris, apa yang menentukan? Ya siapa yang meninggal duluan. Ya, misalnya suami istri, suami meninggal duluan, suami pewaris, ahli warisnya istri. Ya, istri meninggal dunia, suami masih hidup, maka yang meninggal dunia jadi pewaris, yang hidup jadi ahli waris. Nah, tinggal syarat yang berikutnya apa? Ada rukun. Ya, rukun pertama adalah ada pewaris, ada ahli warisnya. Yang ketiga ini penting, al-maurus, ada hartanya.
Ya, kalau 3 rukun itu terpenuhi, maka wajib ya ahli waris itu mendapatkan warisan ya harta peninggalan si mayit. Ya, kayak tadi contohnya ayah wafat. Ya biasanya sih kalau ada ibu masih hidup, biasanya bisa segera dibagikan warisannya. Tapi biasanya kalau ibu yang meninggal dunia, kemudian ayahnya masih hidup, si ayah ini suka nggak mau dia menyegerakan membagikan harta warisan. Padahal ketika kita melihat si ibu meninggal dunia, rukunnya terpenuhi tidak? Pewaris, ada ahli waris, si ibu ini punya harta tidak? Baik itu harta pribadi, yang disebut dengan harta bawaan katanya, karena Islam tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta yang dihasilkan selama pernikahan. Bisa saja ini wanita sebelum nikah memang ngasih uang dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini ketika si istri meninggal dunia, yang kita perhatikan ada nggak istri ini punya warisan, punya harta yang ditinggalkan. Baik itu harta dari pribadi dia maupun harta akibat turunan. Turunan itu tadi Pak Haji ya, yang saya sudah sampaikan, turunan dari nafkah, dari hibah, dari warisan. Ya misalnya itu wanita meninggal punya warisan dari orang tua. Maka itu warisan orang tua jangan disebut-sebut lagi dari orang tua, sudah menjadi milik si istri ini sebagai anak perempuan. Gitu ya. Nah, ketika istri ini meninggal dunia, meninggalkan suami dan anak-anak, apakah suami berkewajiban menyegerakan? Iya, sama. Ya, suami wajib menyegerakan pembagian harta warisan kalau secara rukun terpenuhi. Syaratnya sudah terpenuhi loh. Yang punya harta wafat, ahli warisnya hidup. Kemudian yang berikutnya tidak ada penghalang waris. Nah, penghalang waris ini ada 3 dalam Islam. Yang kasuistik di Indonesia ada 2. Ya, pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah beda agama. Kalau ada tuh suami dibunuh oleh istrinya, Bapak ingat kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang bini muda membunuh suami dan anak tirinya, dibakar dia di dalam sebuah mobil minibus ya untuk mendapatkan harta warisan. Maka kalau dia terbukti membunuh suaminya, maka tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh tadi. Kemudian beda agama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitul muslimul kafir wal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Kalau kerabat kita ada yang non muslim, dia wafat, ya secara jumhur ulama menyatakan bahwa yang muslim ini nggak dapat warisan dari dia. Begitupun yang muslim wafat, ya yang kafir nggak dapat warisan dari kita. Ya, walaupun ada pendapat satu saja, pendapat yang menyebutkan bahwa ketika Abu Hanifah mengaminkan pendapat salah satu ijtihad seorang sahabat Rasulullah, ahli fikih, ya ahli tentang halal haram, yaitu siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Sebagaimana hadis Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini kehormatannya tinggi, nggak ada yang ngalahin kehormatan Islam. Jadi kalau kerabatnya yang non muslim meninggal, yang muslim kerabat masih bisa mendapatkan harta warisan dari kerabat yang non muslim tadi. Tapi yang non muslim hidup, kemudian yang wafat adalah kerabat yang muslim, yang non muslim nggak dapat warisan. Ya agak egois sedikit ini. Tapi inilah pendapat yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, diaminkan oleh Abu Hanifah bersama ulama-ulama Al-Hanafiyah. Nah, jadi ada 2 yang kasuistik. Yang ketiga adalah masalah perbudakan. Ya, kita makanya nggak bahas masalah perbudakan itu. Ya, kalaupun kita bahas, kalau nggak kasuistik, nggak asik dibahas kira-kira gitu ya. Nah, jadi ketika Pak Alif tadi ditanyakan, apakah seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya diwajib menyegerakan? Iya dong. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang saya khawatir begini, itu suami menikah lagi dengan istri yang baru. Kebetulan itu rumah bininya yang lama. Ya, istri yang baru nggak tahu kalau itu rumah warisan daripada istrinya. Yang si suami punya saham cuma 1/4 saja dari rumah itu. Dari hasil warisan, suami dapat 1/4 bagian kalau istri yang meninggal punya anak. Ya, taunya apa? Istri yang baru nyangka, wah ini rumah laki gua nih. Ya, akhirnya dia tinggal di situ, ibu tiri ketemu anak tiri, ibu tirinya lebay juga lagi. Sok nguasain harta milik suami,
Akhirnya berantem dia di situ. Nah, jadi kalau saran ana bukan nggak boleh menikah lagi. Silakanlah antum mau nikah lagi, ya istri yang masih hidup saja. Antum nikah lagi nggak apa-apa, suami gitu kan. Tapi masalahnya ada ketika istri meninggal dunia, kau selesaikan dulu harta warisan istrimu. Ya, jangan sampai kemudian harta itu terkatung-katung nggak jelas. Akhirnya apa? Laknat Allah, karena ada orang-orang memakan harta milik orang lain. Ya. Kemudian yang masalah yang kedua, masalah apa tadi namanya hibah ya Pak ya. Masalah hibah orang tua, jadi bukan warisan tuh ya. Jadi namanya hibah, orang tua telah menghibahkan kepada anak-anaknya, ya sehingga pada saat dia wafat dia kemudian tidak memiliki harta, akan pernah berantem ini anak-anak. Sekarang pertanyaannya, ada jaminan tidak yang wafat duluan si ayah? Ada jaminan nggak ketika yang wafat ibunya menghibahkan harta itu? Ya, jadi urusan wafat ini kan di tangan Allah. Ya, nah urusan hibah tadi hukumnya sunnah. Ya, tinggal kesunahannya itu, ya jangan sampai diiringi dengan niat bukan ibadah. Ya boleh saja ayah menghibahkan seluruh hartanya untuk anak-anaknya. Harus adil, Pak. Anaknya 5 dapat rumah semua walaupun beda ukurannya, beda lokasinya. Itu adil namanya. Ya, namanya adil itu kan nggak harus sama rata, gitu kan? Sesuai dengan porsinya. Ada anak SMP, anak kuliah, anak baru SMA gitu ya. Maka uang jajannya yang kita kasih pun beda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu adil namanya. Kalau dibagi sama rata belum tentu adil. Nah, cuma masalahnya si ayah pernah pesan, nah, kalau aku wafat nanti, ya itu ada tanah beserta rumah itu, anggaplah itu kontrakan ayah. Ini hasilnya supaya jadi apa namanya untuk wakaf, untuk masjid. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, kalau itu mau diwakafkan, berarti kan hanya nilai manfaatnya saja. Ya, kalau nilai manfaatnya saja yang diwakafkan, sampai kapan? Ya, makanya hati-hati itu orang berwasiat. Ya, ketika dia menyerahkan apa namanya wasiat itu kan adalah zatnya. Dia memberikan zatnya. Misalnya itu kontrakan jangan diganggu-ganggu, biarin tetap ada usahanya berjalan. Ya, pokok tanahnya aku sudah wakafkan ke masjid, selama itu dimanfaatkan, hasilnya berikan kepada masjid. Itu namanya wasiat. Wasiat yang maknanya dia wakaf. Ya, wakaf itu adalah hibah yang di mana hibah seseorang itu menahan ain, zat daripada harta itu untuk diambil manfaatnya. Dan itu berlaku yang disebut dengan namanya at-ta'bid. At-ta'bid itu selama-lamanya. Jadi ketika orang menghibahkan hartanya untuk kaum muslimin, itu sama saja dia menyerahkan hartanya kepada Allah. Bukan milik ahli waris lagi. Nah, jadi kalau ada si ayah bilang tanah itu, rumah itu, kalau dikontrakan hasilnya untuk masjid. Karena tanah itu sudah aku wakafkan untuk masjid. Ini wasiat nih. Nah cuma ahli waris punya tugas menghitung, Pak. Apakah yang diwasiatkan itu lebih daripada sepertiga atau tidak? Dari total harta yang dimiliki sama si mayit. Kalau kelebihan daripada sepertiga, kurangin. Tapi kalau cuma 1/4, ya sudah, jangan ditambah. Ya udah cukup 1/4 dan itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Ya, maka dipanggil nazirnya, hei sini imam masjid, ini saksikan ayahku ini berwasiat bahwa tanah ini, rumah ini udah jadi milik kaum muslimin. Yang keperluannya nanti kalaupun mau dikontrakkan hasilnya untuk masjid. Maka tidak ada campur tangan lagi ahli waris dalam rangka kepemilikan harta itu. Karena sudah jadi milik kaum muslimin. Ya, misalnya keluarga sudah nggak sanggup. Saya udah nggak sanggup nih ngurusin rumah ini, kontrakan begini-gini, sibuk gitu kan. Ya udah tak jual saja, boleh dijual. Tapi hasilnya semuanya 100% untuk kepentingan yang disampaikan, diniatkan oleh si mayit untuk masjid yang ditujukan namanya. Jadi nggak ada yang namanya wakaf itu kemudian si ahli waris boleh mengurusi, silakan. Dan dia boleh mendapatkan upah bahkan. Ya, misalnya ada wasiat wakaf gitu, dia mewakafkan sesuatu yang kemudian dia mengurusi wakaf itu, ada upah. Dia sebagai pekerja boleh dapetin harta itu sebagai pekerja.
Tapi kalau misalnya terjadi rislah, terjadi jual beli terhadap aset wakaf itu, hasilnya itu masuk kepada milik wakaf milik kaum muslimin. Tidak boleh diberikan lagi kepada ahli warisnya. Itu kira-kira Pak Levi, mudah-mudahan bisa dipahami betul itu. Ya, tapi kan tadi kan saya dengar penyerahan wakaf tadi itu kan harus ada saksinya ya, Ustaz ya. Kalau ini cuman tidak ada saksinya, piye Pak Ustaz? Cuman disampaikan ke anak-anaknya doang gitu gimana? Apa berlaku? Jadi yang namanya hibah itu ada 4 rukunnya, Pak. Saya coba share materi dulu ya, supaya nanti kita bisa lihat apa sih yang menjadi hibahnya sebuah syarat hibah itu apa saja. Ya, supaya kita paham apakah saksi itu termasuk bagian daripada daripada rukun atau tidak. Kita lihat ini ya, kalau nanti dilihat di layar nih. Rukun hibah ada 4 kata jumhur ulama. Pertama adalah al-wahib, pemilik barang ketika dalam kondisi sehat. Itu namanya hibah, ya. Itu bisa antara hibah dengan wasiat itu sama. Ya, wasiat jangan ngebayangin seperti di sinetron. Saya mau mewasiatkan kepada anak saya, tolong sampaikan ya. Enggak perlu begitu, sampaikan aja langsung sama anaknya. Nanti nak, kalau aku wafat, kau begini-gini, sampaikan. Nggak usah lewat orang lain, ya, karena memang ini termasuk rukun. Al-wahib, yang punya harta, kalau dia hibah dalam kondisi sehat. Itu orang yang punya harta, punya kewenangan melakukan tindakan penuh terhadap hartanya. Dia menjual bis. Kemudian al-wahib ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada al-mauhublah, ya, penerima hibah, ya, siapa saja penerimanya, anak kecil boleh, orang gila pun juga boleh, ya, baik itu ahli waris maupun yang bukan ahli waris, ya. Kemudian yang berikutnya al-mauhub, hartanya ya yang dimiliki oleh si penghibah tadi, ya, baik itu termasuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ya, berupa hak kepemilikan. Ya, yang terakhir adalah sighah atau sighat, adanya ijab dan qabul, Pak. Ya, saya berikan ini kepada kamu, ya udah saya terima, alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak, selesai. Maka keberadaan saksi bukan rukun dalam hibah, dalam wasiat. Ya, kecuali memang saksi ini dibutuhkan ketika orang itu memberikan kepada mereka yang bukan sebagai penerima. Tapi yang jadi masalah kan sighah ini, itu kan harus ada ijab dan qabul. Orang yang ngasih mengatakan sesuatu, orang yang kemudian menerima, dia mau menerima hibah itu. Nah sekarang masalahnya kalau misalnya saksi bukan termasuk bagian daripada rukun, lalu bisa nggak kita menghadirkan saksi? Bisa saja pada kasus-kasus ya al-mauhub, ya harta yang punya nilai secara ekonomis tinggi. Maka dengan nilai yang ekonomis tinggi tadi, nggak mungkin kita kalau nggak menghadirkan saksi. Maka menghadirkan saksi itu jadi boleh. Untuk apa? Untuk menjamin hak kepemilikan. Baik saksi berupa orang maupun asas legalitas formal. Adanya surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada ayah dia berwasiat kepada anaknya, dia akan mewakafkan sesuatu kepada pihak lain, maka apa yang disampaikan itu adalah termasuk wasiat, ya. Orang yang kebetulan mendengar, mengetahui betul adanya wasiat ini, sampaikan kepada keluarganya bahwa keinginan daripada si pemberi wasiat ini, harta sebagian diserahkan kepada pihak masjid misalnya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi yang namanya saksi itu dibutuhkan, kadang juga enggak gitu ya. Ya, ini tergantung kebutuhannya. Ya, tapi kalau seandainya menjadi sesuatu yang dibutuhkan hari ini, karena banyak orang-orang yang tidak peduli dengan aturan syariat, dia butuhnya yang hitam di atas putih dan sebagainya, maka boleh saja. Sebelum kita berwasiat, ada saksinya, ada legal formalnya, ada data-data notarialnya. Nah, itu keren itu kalau begitu. Tapi secara hukum fikih, ya saksi itu bukan rukun, Pak.
ya, bahkan tidak termasuk syarat gitu ya. Nah, itu kecuali memang ketika diberikan seperti ada anak kecil yang mendapatkan hibah dari orang tua. Kan ada tuh ya, orang tua memberikan hibah kepada anak masih kecil dari bini yang lain gitu misalnya gitu ya. Nah, ibunya tuh menjadi saksi bahwa ini harta dia jadi walinya. Ya, harta ini sudah diberikan kepada si fulan untuk anak saya. Nah, itu contohnya kayak begitu. Gitu Pak Levi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Silakan. Saya tanya Ustadz ya. Ya. Gini, saya apa tadi nggak kelewat? Ada yang kelewat atau enggak? Jadi gini. Suaranya hilang. Seorang ayah itu, seorang kepala rumah tangga itu menghibahkan atau mewasiatkan hartanya. Misalkan hartanya keseluruhan itu 1 miliar. Anaknya 2, istri 1. Ya. Nah, apakah ketika dia punya niat untuk menghibahkan sebagian hartanya atau mewasiatkan, itu dia harus menghitung bagian dari nanti yang diwariskan untuk istri dan anak, atau terserah dia jumlahnya? Ya. Itu aja ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang hibah dan wasiat, ingat ya, hibah itu diberikan saat orang itu masih sehat, Pak. Orang itu masih sehat, ya. Kemudian kalau wasiat itu diberikan saat apa? Saat orang itu menderita sakit yang sakitnya ini menuntun kepada ajalnya. Seperti peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika beliau sakit parah, Rasulullah datang menjenguk. Beliau bilang begini, ya Rasulullah, usi bimali kullih. Ya Rasulullah, boleh nggak saya mewasiatkan seluruh harta saya? La, kata Nabi, nggak boleh. Fasyatru ya Rasulullah. Apakah separuh boleh ya Rasulullah? La, nggak boleh. Ats-tsuluts ya Rasulullah, fats-tsulutsu katsir. Ya, kalau begitu sepertiga gimana Rasulullah? Boleh, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau bicara tentang wasiat, misalnya Pak Luki ini, saya lihat masih seger buger ini. Ya, masih gagah ini. Antum nggak bisa berwasiat sekarang. Ya, nggak boleh berwasiat, nggak masuk syarat. Kenapa? Antum masih sehat. Ya, antum masih sehat. Tapi orang yang berwasiat itu adalah minimal dia dalam kondisi sakit parah yang tingkat kesembuhannya itu ya berapa persen gitu ya. Ini mengarah kepada bentuk ajal. Dan eksekusinya berlaku setelah yang punya harta wafat dulu, itu namanya wasiat. Nah, sekarang boleh nggak sih saya masih sehat, saya punya harta 1 miliar di tabungan saya cash gitu kan. Bukan dicampur-campur dengan harta yang lain. Atau misalnya saya nilai semua harta ini saya akan serahkan sebagai hibah kepada istri dan anak-anak saya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Secara hukum fikih itu menghibahkan seluruhnya. Itu boleh. Kenapa? Karena hibah itu tergantung kepada si pemilik harta itu. Misalnya Pak Luki masih dapat gaji misalnya dari sebuah perusahaan, ya. Yang gaji itu kan terserah kita mau menggunakan untuk apa. Misalnya ada orang yang punya gaji bulanan datang ketemu saya, Ustadz, ini uang gaji saya kasih buat Ustadz semua. Boleh. Tapi yang jadi masalah dia nggak punya adab. Kenapa nggak punya adab? Dia punya keluarga, Pak. Ya, dia punya keluarga, dia punya anak istri yang masih harus dinafkahi, maka hibah tadi jangan semuanya dong. Ya, ngasih duit jangan semuanya. Kenapa? Karena kehidupan ini masih berjalan. Dia masih menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Ada persentase angkanya itu, Ustaz. Nah, sekarang kalau bicara tentang persentase angka, misalnya orang berwasiat pada saat kondisinya sakit menemukan ajal. Enggak, yang hibah tadi. Maaf, yang hibah tadi. Yang hibah tadi ke pihak lain misalkan. Tidak ada persentase yang harus ditentukan secara secara formal ya. Artinya gini, ketika orang punya harta, misalnya Pak Luki punya harta mau dihibahkan untuk kepentingan umat semuanya. Ya, punya bagaimana? Boleh. Tapi yang jadi masalah, kebolehan itu punya syarat. Antum punya enggak anak istri yang masih membutuhkan nafkah? Antum masih punya enggak kerabat yang tingkat kehidupan ekonominya masih di bawah rata-rata? Sehingga enggak punya adab. Orang lain dibela-bela, karena wakaf itu kan untuk orang lain. Untuk kaum muslimin. Tapi kerabat
tidak kita perhatikan. Jangan hak, dia hak tetangga. Ya, yang kedua, tetangga muslim punya dua hak tetangga dan hak seorang muslim. Yang ketiga, tetangga yang dia kerabat kita, dia muslim. Maka kalau ada tetangga, dia muslim, dia kerabat kita, punya 3 hak. Maka dalam hal ini kalau ada orang menghibahkan harta, mikirin dulu keluarganya. Pikirin dulu, gitu kan. Misalnya antum punya anak angkat. Ya, antum punya anak angkat ini, pengen hartanya diserahkan untuk anak angkat semua. Boleh nggak? Boleh kalau itu hibah. Kalau wasiat sepertiga saja. Tapi yang jadi masalah, hibah antum kepada anak angkat yang orang lain itu, ya harusnya mikirin juga bagaimana nanti. Ya keluargaku ternyata kerabat-kerabat ada yang secara ekonomi ini belum mapan hidupnya. Maka jangan semuanya dihibahkan kepada anak angkat ini. Ya minimal ya kalau mau dihibahkan ya hibahkan pula kepada saudara. Ya atau misalnya sisakan untuk nanti masalah harta warisan itu. Tapi yang jadi masalah kan kita masih sehat, masih butuh harta itu sendiri. Jadi masalah persentase lebih kepada kebutuhan masing-masing, Pak Luki. Oh ya. Ya, kebutuhan dan porsi prioritasnya. Kalau misalnya ada saudara dengan orang lain, bagaimana porsinya? Kalau Ya. anak dan istrinya tidak setuju, bagaimana, Ustaz? Misalkan Ini kan kalau kita bicara hukum positif, ya di KHI itu sendiri kan ada aturan ya bahwa karena itu menjadi harta bersama gitu kan. Maka suami nggak bisa semau-mau tuh memberikan hibah tanpa izin istri. Itu kalau dari KHI. Tapi dalam Islam itu terserah suaminya. Karena harta itu kan milik suami, bukan milik dia. Yang membutuhkan izin orang lain adalah kalau harta itu milik orang. Ya, kalau punya suami mau ngasih kemana saja terserah, bebas. Ya nggak ada masalah. Yang penting nafkah anak istri jangan sampai terzolimi. Ya, misalnya kita punya orang tua ya, orang tua masih ada di rumah. Kita pengen menyisihkan harta penghasilan kita. Ya, tanpa izin istri pun nggak ada masalah. Sah hukumnya. Tapi dalam sebuah rumah tangga kan kita mengedepankan adab. Ya, rumah tangga kan seperti nggak bisa perahu mendayung sendiri, muter-muter udah. Ya, harus ada kanan kiri, istri kita dayung kanan, yang sebelah dayungnya ke kiri, maka berjalan itu. Ya, berjalan itu perahu kan, artinya apa? Secara adab ngasih tahu tuh boleh, ya kasih tahu lah gitu kan, bukan minta izin. Maka ketika ada seorang suami ada keluarga gitu kan, itu bukan bicara izin, tapi manggil istri, manggil anak itu untuk sebagai saksi bahwasannya harta sebagian yang aku miliki itu telah aku serahkan kepada fulan. Ya, jadi bicaranya bukan setuju nggak ada, kecuali dalam KHI itu ya yang ini cukup menyelisihi aturan syariat gitu, kira-kira gitulah. Itu kalau lebih. Ya, ayo teman-teman ada yang mau nanya, ini kesempatan. Di chat kali itu Pak, ada di chat kali itu ada. Oh di chat, sebentar. Nggak ada nih kayaknya di chat. Ada ya. Oh ini ringkasan aja kali ya. Saya mau tanya nih, ini ada 2 kasus di lingkungan saya, di perumahan. Ya, itu ada 1 rumah, itu tidak berpenghuni tahunan, sampai belasan tahun. Ya. Nah, warga sekitar, pengurus warga itu tidak tahu itu siapa yang punya, gitu kan? Dulu katanya sudah ada yang punya, terus seperti menghilang, tidak tentu rimbanya. Nah, ini hitungannya sudah 11 tahun katakanlah ya. Iya. Itu bagaimana? Seandainya ada orang terus menempati atau menghaki itu rumah, bagaimana, Ustaz? Iya. Ini sih bukan soal warisan, tapi ini kasus yang terjadi di masyarakat, bisa terjadi. Malah ini yang kedua nih daerah saya. Terima kasih. Jadi pada saat kaum muslimin di masa Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, itu khalifah itu memberlakukan kepada seseorang yang punya tanahnya nganggur, ya kalau nggak salah itu sekitar 3 sampai sekian tahun nggak diolah-olah, maka pemerintah turun tangan. Turun tangan bukan memiliki tanah itu diolah Pak.
Tanah itu diolah, ditanami, nanti hasilnya untuk umat. Saya nggak tahu tuh aturan regulasi di negeri kita tuh macam apa itu. Ketika ada orang punya rumah, rumahnya sampai jadi sarang uka-uka katanya, ya semak belukar sudah tumbuh, yang punya nggak tahu rimbanya kemana, tiba-tiba ada orang yang dengan inisiatif dia mau pakai, ya itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi apa? La yahillu malumriin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan pemiliknya. Nah sekarang pemiliknya nggak tahu sudah sejauh mana dia mencari pemiliknya. Ya, maka ini butuh tangan pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap keberadaan tanah itu. Jangan sampai dia izinnya kemana? Ya, dia izinnya kemana? Tempatin rumah, tanam ini, tanam itu. Ya, akhirnya jadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Maka butuh tangan pemerintah untuk menghilangkan masyarakat. Ya merasa itu tidak manfaat, ya iya juga. Tapi regulasi pemerintah kita kan tidak mengatur ya kewenangan pemerintah untuk bisa mencampuri urusan tanah milik pribadi. Ya mau kayak apa nih itu rumah, rubuhnya kayak apa juga didiamkan saja. Tapi yang terjadi di masa Khalifah Umar radhiyallahu an, ya yang terjadi apa? Ketika ada orang punya tanah, yang tanahnya ini kemudian tidak diolah selama 3 tahun, tanah itu dianggap mati, maka ada istilah bab ihyaul mawad namanya. Jadi ihyaul mawad ini adalah menghidupkan tanah yang sudah mati. Ya, maka nih kewenangan pemerintah ditanami, dibikin kebun, hasilnya untuk umat. Ya, itu kalau begitu keren itu. Jadi kita nggak pernah ngelihat tanah-tanah nganggur dibatasin sama seng-seng dan lain sebagainya. Ya, maka orang yang punya inisiatif untuk menempatkan ya atau menempati tempat yang dianggap tidak pemiliknya dalam tanda kutip, ya sudah sejauh mana dia mengatakan tuh nggak ada pemiliknya. Terus kalau nggak ada pemiliknya, apakah jadi milik dia juga? Kan belum tentu juga. Ya, maka lebih baik supaya kita menahan diri untuk tidak menggunakan itu, gitu kan? Tidak menggunakan tanah milik orang lain yang pemiliknya kita nggak tahu ada di mana. Tapi yang jelas hampir jarang ya itu nggak tahu daerah lain. Di Jakarta itu jangankan bicara rumah segede ini ya, luasnya gitu ya. Ada lapak kira-kira ukuran 1 kali 2 meter aja ada penghuninya tuh. Ya tiba-tiba kita dagang. Wah yang dulunya dagang datang udah ngusir-ngusir dia. Nah jadi Masya Allah lebih baik kita menahan diri dan pemerintah daerah ya, pemerintah wilayah harusnya memang memikirkan itu. Ya membuat satu aturan supaya memang punya nilai manfaat. Jangan orang cuma timbang beli tanah saja, dimanfaatkan enggak. Buat investasi gitu-gitu nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta-harta yang tidak memberikan manfaat disia-siakan hartanya itu. Padahal kalau dimewakafkan aja beres sudah kelar urusannya. Ya, ini masalah itu. Sehingga ini juga pertanyaan bagus sekali hari ini. Ya buat kita yang suka mengumpulkan investasi tanah, rumah dan sebagainya, ya kalau bisa segera dimanfaatkan. Ya, jangan sampai dianggurin begitu. Ya sakit hati itu orang yang belum punya rumah itu. Masih ngontirin itu rumahnya ngasih manfaat atau tidak. Didiamin aja udah. Ya bahkan mungkin begini kasusnya Pak, itu anak-anak ahli waris sudah kaya-kaya Pak. Ya sudah kaya-kaya jadi merasa nggak butuh, akhirnya rumah yang ada disia-siakan saja. Ya jangan, dilarang dalam Islam kita menyia-nyiakan harta itu. Ya, ini penting sekali. Harta yang haram saja, Pak. Harta haram itu kan harta yang dianggap nggak ada pemiliknya. Maka dalam hal ini jumhur ulama membolehkan. Misalnya antum punya rekening yang ada bunga, sebagian mengatakan ulama kontemporer bahwa bunga bank misalnya haram. Kita menganggap pendapat yang haram. Ya, bahwa keharaman bunga bank itu yang ada dalam buku rekening kita bukan didiemin di bank, itu kan sia-sia. Apakah diambil dari ATM kemudian kita bakar hartanya? Salah juga. Nah itu kata ulama, jumhur, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Al-Hanabilah berpendapat boleh diberikan buat apa? Nyumbang masjid. Ya, tapi nyumbang itu bukan sedekah, Pak. Mengembalikan menjadi milik umat. Karena harta yang tidak bertuan itu jadi kepemilikan umum, apalagi masjid ini masjid wakaf. Ya, dia nggak dapat pahala karena sedekahnya, karena itu barang haram. Dia hanya mengembalikan yang menjadi pemiliknya. Ngasih fakir miskin boleh, tapi bukan sedekah, mengembalikan kepada pemilik aslinya. Apalagi sampai dianggurin begitu tuh.
harta berupa rumah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih. Kita lanjut dikit materinya, boleh Pak? Silakan. Ya, kita lanjut dikit ya. Sebentar ini. Nyala dikit Pak Ustadz. Ya, Oke, silakan. Siapa tadi? lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Hendri masuk. Ya. Ada syarat harta nih. Warisan itu punya meninggalkan harta. Kapan dia jadi warisan? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama adalah halal dan legal. Harta yang haram, dari hasil yang haram, itu bukan warisan. Hasil korupsi, dia harta itu dimiliki secara halal dan legal. Ya, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa harta itu dimiliki secara sempurna. Ya, milkut tam namanya. Ya, halal dan legal. Kemudian yang berikutnya tidak tercampur. Ya, ada rumah dimiliki berdua, 60% saham suami, 40% saham istri. Ketika istri meninggal dunia, itu harta, enggak rumah, enggak. Di situ ada harta istrinya. Berapa? 40% dari nilai yang terakhir laku jual. Bisa jadi dia beli rumah 1 miliar, berdua patungan, urunan. Tapi ketika dijual laku 4 miliar, maka 40% dari 4 miliar itulah yang menjadi warisan daripada almarhum si istri. Ya, nanti suami dapat sekian, anaknya sekian. Ini saya belum menemuin pertanyaan yang kasuistik nih. Tunggu belum ada yang keluar nih pertanyaan itu. Ya, masih kulit-kulitnya doang kita ngomongin. Kemudian yang berikutnya apa? Keluarkan, Pak. Harta yang ada milik si mayit, keluarkan untuk apa? Disunnahkan, dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, itu menggunakan uang si mayit, Pak. Ya, makanya orang-orang tua kita dulu tuh suka nyiapin kain kafan sendiri, ya, nyimpen uang nanti buat ini kuburan sendiri, itu luar biasa itu. Ya, kenapa? Jenazah. Jangan sampai si mayit jadi ngutang gitu. Ya, kafannya, penyelenggaraan jenazah sampai beliau dimakamkan itu. Nah, kemudian apalagi? Hutangnya. Ya, hutang yang dimaksud ada hutang kepada Allah, hutang kepada Adami. Kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan, dibayarkan. Contohnya apa? Ada harta yang sudah masuk haul, masuk nisabnya, ya, tapi kemudian yang punya harta, ahli warisnya, bayarin tuh. Bukan zakat warisan, tapi zakat atas harta itu kan dihutang kepada Allah. Ya, dibayarkan hutang kepada Allah itu. Kemudian hutang kepada manusia ada dua. Hutang pribadi dengan hutang nafkah. Kalau hutang pribadi, ya, dia punya harta, keluarin. Hutang nafkah punya harta, keluarin. Tapi yang jadi masalah kalau si mayit nggak punya harta, tapi punya hutang. Ya, bayarnya gimana nih? Ya, kalau hutangnya karena nafkah, suami ngebela keluarganya untuk nafkah makanan sampai ngutang-ngutang ke warung sembako, maka ketika dia meninggal nggak punya harta, wajarlah keluarganya bayarkan hutang dia. Tapi kalau hutang pribadi, makan kenyang dewek, ya, makan di warteg, ya, sing warak sorangan, sing warak sendiri gitu ya. Yang kenyang dia gitu. Ketika dia meninggal dunia, dia nggak punya harta, maka kata ulama jumhur nggak wajib ahli warisnya bayarkan hutang dia. Kalau nggak punya harta, Pak, hutang pribadi, makanya hati-hati itu. Ya, anak kita kalau berbakti sama orang tua sih nggak ada masalah dibayarin. Kalau nggak dibayarkan juga nggak ada masalah. Tapi kadang-kala orang lain yang menghutangkan dia akan nagih kepada ahli warisnya. Kan nggak enak meninggal begitu tuh. Ya, punya hutang pribadi. Yang berikutnya apa? Hibah. Yang dimaksud dengan hibah apa? Dulu barangkali pernah rumah itu dihibahkan. Ya, kepada siapa? Kepada istrinya. Neng, ini rumah buat kamu. Ya kan? Ya udah, ditempatin sama-sama. Ketika suami meninggal dunia, hibah tadi jangan dihitung sebagai warisan lagi. Itu sudah jadi milik istrinya. Ya, apalagi sampai dibuktikan dengan formal, legal. Ya, ada penyerahan dan lain sebagainya. Yang terakhir, wasiat. Ya. Kalau jenazah dikeluarkan, pembiayaannya, hutang dibayarkan, hibahnya diselesaikan, wasiatnya ditunaikan, maka sisanya kalau ada harta itu namanya warisan. Ya, itu kalau bicara sisanya itu warisan. Ya, itu syarat harta tuh. Jadi nggak bisa
Bisa. Ya, karena Quran menyebutkan apa? Min ba'di wasiyah yusi biha audain. Setelah ditunaikan hutang dan wasiatnya. Masya Allah. Ya, nah ini penting tuh. Ya, kita ketahui tentang syarat harta itu. Ya. Nah, berikutnya ada bom waktu, Pak. Ini namanya bom waktu, disulut dan bakal meledak juga. Apa tuh kira-kira bom waktunya? Ada wasiat yang keliru. Tadi Pak Levi tanyakan itu kan. Ya wasiatnya misalnya istri diwasiatin, Neng, kalau abang meninggal, ini rumah buat lu dah. Ya, ini rumah buat kamu saja. Panggil notaris, benar. Notaris tanda tangan, saksinya ada. Tapi secara hukum syariat, secara syar'i, ini tidak syar'i. Ini tidak halal, nggak boleh dia. Ya, tiba-tiba si istri nuntut ke pengadilan. Ya, pengadilan membolehkan, mengiyakan, mengetok palu bahwa wasiat ini sah. Maka tiba-tiba jadi berantem. Isi wanita ini istrinya memakan harta yang tidak halal. Ya, kenapa? Karena dia merampas hak ahli waris yang lain. Jadi kasih wasiat jangan keliru dong. Wasiat itu hanya kepada orang yang bukan ahli waris kita. Pasti bakal ribut tuh. Si anak pertahankan diri karena ada legal formalnya. Notaris sudah bayar sekian. Ya, tiba-tiba apa mau dirobek-robek itu kertasnya kan nggak mungkin gitu ya. Padahal dia kalau beriman kepada Allah anak-anak kita, dia dapat wasiat keliru dari ayahnya, dia akan membatalkan dengan sendirinya wasiat itu. Karena kalau dia teruskan, dia zalim sama yang lain. Ya, yang berikutnya, hibah tanpa saksi dan legalitas, betul. Sekalipun secara rukun, saksi itu bukan termasuk rukun, tapi bisa jadi bom waktu juga, Pak Levi. Ya, kenapa? Kalau itu ternyata objeknya memiliki nilai investasi secara ekonomi itu tinggi. Ya, nilainya tinggi secara ekonomis, ya. Maka ini penting adanya saksi. Misalnya, saya dikasih rumah sama si fulan. Saya nggak akan menerima rumah itu kecuali orang yang ngasih panggil dulu saksi keluargamu kemari. Anakmu, istrimu, ya, kerabatmu datang kemari biar supaya tahu. Kenapa? Kalau kau wafat, jangan lagi nuntut hibah ini. Karena sudah jadi milik saya. Kan gitu kan. Nah, jadi hibah tanpa saksi dan legalitas bisa memicu adanya bom waktu. Berikutnya adalah berhutang diam-diam. Ini masalah juga. Kalau hutang nafkah kelihatan. Ini hutangnya masalah hutang pribadi. Ya, akhirnya apa? Jadi bom waktu juga. Keluarga aji kisruh. Nggak punya buktinya, fisiknya, kwitansi kagak ada. Kita nggak mau bayarin. Bom waktu juga. Ya, jadi kisruh dalam rumah tangga. Ya, termasuk juga yang terakhir harta yang samar-samar. Antum sebagai bendaharawan masjid baru jadi. Kadang-kala dia nggak punya nomor rekening, pakai nomor pribadinya si bendahara itu. Ya, pensiun sudah lama. Ketika dia meninggal dunia, anaknya senang. Kenapa? Nggak bagi-bagi buat warisan itu. Ya, yang bingung siapa? Ya pengurus masjid pasti bingung. Ya, duit kita kemana ya? Wah, ternyata dibagi-bagi sama ahli waris si bendahara itu. Nah, ini harta yang samar-samar ini hati-hati. Ya, ini jadi bom waktu juga ketika dipakai, dihabisi untuk kepentingan ahli waris, ternyata itu uang orang. Hati-hati itu. Ya, ini penting supaya kita jangan sampai terjerembab dengan adanya bom waktu ini. Nah, ini rukun tadi yang saya sebutkan. Jadi ada al-muwarrith, namanya al-muwarrith. Ada mayit yang meninggalkan harta, ada al-waris, ada ahli waris yang menerima harta, ada al-mauruth, ada hartanya. Kalau ini peristiwa kematian yang menimpa seseorang, kita ukur dengan rukun ini lengkap, maka wajib hukumnya kita membagikan harta warisan itu. Syaratnya apa? Yang wafat, si yang punya harta wafat dulu. Ketika dia wafat, ahli waris yang hidup siapa? Yang ketiga, tidak adanya mawani'ul irfi. Ya, mawani'ul irfi atau adamul irfi ini, ya, dia itu tidak ada pencegah, ya, pencegah waris gitu ya. Enggak ada pencegah. Apa yang mencegah? Tadi saya sudah sampaikan, ya, pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Nah, jadi Rasulullah sampaikan dalam satu hadis tadi yang sudah saya bacakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ya, nah ini hal yang menyangkut masalah rukun dan syarat. Ya, nah siapa sih yang bukan termasuk ahli waris kita? Kita juga harus paham. Anak tiri itu anak siapa? Kira-kira. Anak tiri anak siapa kira-kira?
Ada yang tahu nggak? Anak tiri, anak janda atau anak duda. Sudah. Seorang menikahi janda, anaknya 2, istilahnya apa? Buy one get two katanya. Beli 1 dapat hadiah 2 gitu kan. Ya. Nah, itu anaknya si janda 2 dengan laki-laki yang menikahi si janda ini itu tidak saling mewarisi, Pak. Anak si janda meninggal dari suami yang lalu, si suami baru gak dapat warisan karena bukan ayahnya. Ya, si suami yang baru meninggal dunia, anak tirinya, anak daripada si janda dari suami yang lama gak dapat warisan juga. Anak angkat, anak asuh, bukan ahli waris. Mantan suami, mantan istri, bukan ahli waris. Tapi ada satu kasus begini. Kalau ada istri yang dicerai, masih tolak raj'i. Tolak raj'i itu talak 1, talak 2, Pak. Di mana suami punya hak rujuk istrinya. Ketika baru masa iddah 1 kali suci, tiba-tiba wafat suaminya. Maka ulama menyebutkan si istri ini berubah dari masa iddah cerai menjadi masa iddah dianggap wafat. Maka dia berhak mendapatkan warisan. Ya, talak 1, talak 2 itu kalau masih ada masa iddahnya, si suami yang menceraikan meninggal dunia punya harta, si mantan istri ini boleh dapat warisan. Kecuali talak 3. Talak 3 ini talak ba'in. Ya, di mana suami nggak punya hak merujuknya. Ya, maka dia ketika suami meninggal di masa iddah itu nggak ada tuh warisan untuk dia. Ya. Kemudian keponakan perempuan. Ini keponakan perempuan anak saudara, Pak. Pak Luki punya kakak, punya adik, anaknya perempuan. Maka itu keponakan kita, Pak. Keponakan Pak Luki itu, yang perempuan bukan ahli waris kita. Keponakan dari saudara perempuan. Pak Luki punya kakak perempuan, adik perempuan. Anaknya dia bukan ahli waris kita. Mertua menantu nggak saling mewarisi, saudara ipar termasuk cucu dari anak perempuan. Pak Levi, Pak Luki punya anak perempuan, ya. Anak keturunan dia itu bukan ahli warisnya Pak Luki, bukan ahli warisnya Pak Levi. Ya, dia akan ikut jalur suami, Pak, jalur bapaknya, keluarga suami. Bukan daripada keluarga ibunya, gitu ya. Kemudian paman atau bibi daripada jalur ibu. Kenapa nggak disebutkan sebagai ahli waris? Karena Quran tidak menyebutkan dia sebagai zawil arham namanya. Zawil arham itu hubungan kerahiman kekerabatan saja. Kemudian saudara lain ayah lain ibu. Ini orang kan kasusnya viral kemarin tuh ya. Ada perempuan dinikahin sama laki-laki, ternyata anak duda sama anak janda. Bapaknya si laki-laki kepincut sama emaknya si perempuan ini. Jadi kebingungan, akhirnya menikah juga. Ya, si mertuanya laki menikah dengan ibunya. Ya, si perempuan dibilang, "Wah, saya bingung ini. Ternyata bapak mertuaku adalah kakak iparku." Ini yang disuruh kemarin itu. Ya, padahal boleh, Pak. Janda sama duda menikah, anak mereka pun boleh menikah. Asalkan apa? 1 laki, 1 perempuan. Kalau dua-duanya laki-laki nggak bisa nikah itu. Ya, nah, karena kebalikannya, anak duda, anak janda menikah, bapak sama emaknya boleh nikah. Ya, nggak ada masalah. Gitu, karena dia bukan mahram. Ya, nah ini bukan termasuk ahli waris. Hati-hati itu. Nah, orang-orang ini dia boleh dapat harta dari 2 jalur. Dapat hibah boleh, dapat wasiat maksimal 1/3 boleh. Karena itu bukan ahli waris, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang tidak berpengaruh kepada ahli waris. Ini ada 1 slide lagi ya. Saya mohon bersabar ini. Pertama, usia, Pak. Tua muda nggak ada urusan. Ya, anak kecil yang baru lahir, dia dapat warisan, dapat dia. Jangan seperti orang Arab jahiliyah di masa lalu sebelum Islam datang. Anak kecil haram dapat warisan. Ya, Islam tidak begitu. Dia lahir, ya, menjadi ahli waris daripada si fulan, maka dia mendapatkan warisan. Ya, yang tua pun juga begitu. Ada ahli waris sudah sepuh, ya, yang kadang-kala dikasih duit juga nggak terlalu manfaat, tapi dia berhak dapat warisan. Status menikah, ahli waris, ya, mau nikah apa belum, nggak ada urusan sama bagian warisnya. Misalnya ada ahli waris yang bininya 2, ahli waris loh, Pak, bukan pewaris ya. Ahli waris bininya 2, pengen dapat banyakan warisannya, nggak bisa udah. Ya, kemudian sudah kerja atau belum? Maksudnya apa? Kaya atau miskin? Yang kaya dapat warisan, yang miskin jangan minta lebih banyak karena berbakti sama ibunya.
dia dimandiin, dicebokin, dikasih makan, ya. Ketika orang tua si ibunya wafat, maka anak mengklaim banyakkan saya warisnya. Karena yang ngurusin ibu saya, enggak ada urusan. Tidak ada membagi harta warisan karena besar-besaran jasa seseorang, enggak ada. Ya, enggak ada tuh yang namanya, oh dia lebih berjasa, oh ini lebih banyak ini baktinya, enggak ada urusan. Ya, kemudian dibenci atau dicintai meninggal dunia, dapat warisan dia. Walaupun dibenci, selama dia nggak membunuh bapaknya, tidak dalam keadaan murtad. Kemudian urutan lahir, ya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kagak ada urusan. Makanya nanya warisan itu jangan begini. Bapak saya meninggal, anaknya 5, yang pertama laki, yang kedua perempuan, 3, 4 laki, yang kelima perempuan, nggak ada urusan. Ya nggak usah disebutin urutan lahirnya dah. Tapi yang berpengaruh kepada ahli waris hanya 2 saja. Pertama, semua ahli waris bisa dapetin warisan, Pak. Karena ada ahli waris yang bisa menghalangi jalur kerabat ahli waris yang lain. Ketika garis kerabatannya itu lebih dekat dengan si mayit. Anak sama cucu, cucu bisa terhalang karena anak. Ayah dengan kakek, ya deketan ayah ketimbang kakek. Kakek bisa nggak dapat warisan karena masih ada ayah. Itu akan kita bahas sesi yang kedua tuh. Saya nggak tahu kapan lagi mulainya sesi yang kedua, ya karena di pertama aja udah 2 sesi kita 2 kali pertemuan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ini saya belum saya mau nanya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf ya Ustaz, mungkin saya pertanyaannya awam. Yang kedua, mungkin saya terlalu maju ke tadi yang mau masuk ke sesi 2. Ya. Yang laki perempuan. Laki dan perempuan. Ya. Kemudian saya juga punya saudara-saudara. Laki-laki semua saudara-saudara saya. Betul. Nah, itu kalau saya meninggal, ya. Itu bagaimana pembagian warisnya? Baik, istri masih ada, Pak? Istri ada. Baik, istri termasuk ahli waris ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, Pak, sebentar ya. Siapa sih orang yang termasuk dia sebagai ahli waris ya? Ini pasti dapat warisan. Pasti, Pak. Dia bisa menghalangi orang tapi tidak dihalangi orang lain. Pertama misalnya ya ada seorang meninggal dunia. Dia punya anak laki 1, anak perempuan, pasti dapat warisan. Dia punya istri masih hidup karena suami yang wafat, dapat warisan. Dia punya suami karena istri yang meninggal, suami dapat warisan. Kemudian ayah dan ibunya. Ayah dan ibu ini siapa? Ayah dan ibunya si mayit. Ayah ibu. Ya. Jalur ke bawah, jalur farok namanya. Jalur keturunan, jalur bunuah. Anak, cucu, cicit. Ya, kalau yang sejajar namanya jalur ukhuwah. Tadi antum bilang, saya punya saudara Ustadz, laki-laki semua. Ya, apakah saya kalau wafat saudara saya dapat apa enggak? Gitu kira-kira Pak ya? Pertanyaannya begitu ya? Iya, ya, betul. Saudara saya dapat. Coba kita lihat di slide berikutnya nih. Ya. Ini kalau antum kanan kiri atas. Kanan ayah, kiri ibu. Ada nenek daripada jalur ibu, kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ada nenek dan kakek dari jalur ayah. Ini jalur usul namanya. Kemudian jalur farok ke bawah, jalur bunuah. Ada anak perempuan, anak laki-laki, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya. Kemudian sejajar dengan si mayit ada jalur ukhuwah. Ya, jalur saudara, laki perempuan. Ada saudara perempuan seibu saja, beda ayah. Ya, seibu saja, beda ayah dengan si mayit. Kemudian keponakan yang mendapat warisan itu siapa? Keponakan laki-laki dari saudara laki yang sekandung maupun yang saya saja. Ini ahli waris. Kemudian saudaranya ayah yang laki-laki namanya paman. Ya, namanya paman. Kalau di Wong Jawi itu apa? Pak D, Pak Lik itu ya? Iya. Pak D, Pak Lik itu dapat dia dari ayah ya, yang sejajar si mayit. Mas sepupunya ini adalah anak paman yang laki-laki. Ya, tapi masalahnya tidak ketika seorang meninggal dunia, tidak semua ahli waris yang disebutkan ini mendapatkan warisan. Kasus yang tadi antum tanyakan, Pak, saya meninggal dunia, punya istri, punya anak laki dan perempuan, punya saudara. Kita lihat kasusnya. Seorang meninggal dunia punya anak laki-laki. Nah, ini kita lihat nih.
anak laki-laki seorang meninggalnya itu bisa menghalangi banyak orang. Siapa yang dihalangi sama anak laki-laki? Yang pertama adalah jalur ukhuwah. Saudara-saudaranya si mayit kagak dapat warisan. Ya, jadi Bapak nanya kan, saudara saya laki-laki semua dapat warisan kagak? Ya kagak dapat. Kalau ada seorang meninggal dunia masih punya anak laki-laki yang masih hidup. Ya, siapa lagi yang dihalangi sama anak laki-laki? Keponakan nggak dapat, Pak. Siapa lagi ya? Yang terakhir adalah cucu. Cucu nggak dapat warisan kalau si mayit masih punya anak laki-laki masih hidup. Makanya pada kasus anak laki-laki 2 sudah punya anak semua, tiba-tiba anak laki-laki kita meninggal duluan, berarti kan kita punya cucu yatim ya. Maka ketika kita sebagai kakek meninggal dunia yang dapat warisan cuma anak 1 doang. Ya, si cucu yatim ini nggak bisa menggantikan posisi ayahnya sudah wafat. Lain dengan hukum KHI itu. Makanya di KHI nggak mengenal hujub wa mahjub begini. Ya, istilah menghalang, siapa yang dihalangi, siapa yang menghalangi, nggak ada di sana itu. Yang disebut dengan hak waris pengganti katanya. Ini nggak sesuai dengan aturan syariat. Ya, jadi cucu yatim ini sekalipun nggak dapat warisan karena si mayit punya anak laki-laki berkewajiban menafkahi keponakan yatimnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau antum lihat tabel di sini yang mahjub ya, mahjub itu mahjubun artinya apa? Orang yang terhalang karena anak laki-laki. Itu antum bisa lihat di layar, Pak. Banyak banget, Pak. Nah, jadi berdasarkan kaidah itu, ya kalau seorang meninggal dunia, dia punya anak laki, anak perempuan, dia punya istri, dia punya saudara, keberadaan anak laki-laki menghalangi saudara. Ya, lain kalau anak laki-lakinya meninggal duluan. Berarti dia punya anak perempuan doang, siap-siap tuh saudara yang ada dapat warisan nantinya. Kenapa? Karena menghalanginya nggak ada. Ya, jadi anak laki-laki menghalangi jalur ukhuwah, jalur saudara. Begitu kira-kira, Pak, Ya. supaya bisa dipahami insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ada yang lain, teman-teman? Iya, ini ngomong-ngomong kalau soal waris ini di Fakultas Hukum itu dipelajari 1 semester. Jadi, Benar ya? iya, jadi kalau ada 2 sesi luar biasa. Gitu. Hukum umum Iya, semester ya. iya. Itu bisa 4 semester. Ya, nggak cukup gitu kan. Jadi kesimpulannya memang kita harus siapkan punya Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana